Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali kita di dalam doa multiplikasi GBT Firman Kudus. Malam hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan, dan judul renungan malam hari ini adalah Bahasa Air Mata. Kita akan belajar dari dua tokoh, yaitu yang pertama Daud dan yang kedua Hana. Mari kita sama-sama akan membuka Kitab Mazmur pasal 62. Kita baca dari ayat yang pertama sampai yang ketiga. Perasaan tenang dekat Allah. Untuk pemimpin biduan menurut Yedutun Mazmur Daud. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus, pernyataan di dalam ayat ini adalah ungkapan Daud ketika dia lari dari Absalom anaknya yang ingin mengambil alih kursi kerajaan menggantikan Daud. Kita bisa membaca kisahnya di dalam 2 Samuel pasal 15. Kita akan bersama-sama membaca di ayat yang ke-12, 13 dan ayat yang ke-30a. Judul perikop di 2 Samuel 15 ini adalah Absalom mengadakan persepakatan gelap. Ayat yang ke-12, mari kita akan sama-sama baca. Ketika Absalom hendak mempersembahkan korban, disuruhnya datang Ahitofel, orang Gilo itu, penasihat Daud dari Gilo kotanya. Demikianlah persepakatan gelap itu menjadi kuat, dan makin banyaklah rakyat yang memihak Absalom. Ayat 13, lalu datanglah seseorang mengabarkan kepada Daud, katanya, hati orang Israel telah condong kepada Absalom. Ayat yang ke-30a dikatakan, Daud mendaki bukit Zaitun sambil menangis, kepalanya berselubung dan ia berjalan dengan tidak berkasut. Bapak Ibu yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita kalau membaca komplit kisahnya dari 2 Samuel ini adalah persepakatan Absalom untuk menggulingkan Daud atau ingin membunuh Daud karena Absalom ingin menjadi raja di Israel. Ketika Daud mendengar kabar itu, maka Daud berinisiatif bukan menyerang balik, tetapi Daud memilih melarikan diri, lari dari Absalom. Kita bisa bayangkan kondisi batin Daud. Anaknya sendiri ingin membunuhnya karena hanya ingin merebut kekuasaan, karena Absalom ingin menjadi raja. Batin Daud menangis pada saat itu. Batinnya tertekan. Dan di dalam tangisannya ini keluar kata-kata, hanya dekat Allah saja aku tenang. Kenapa? Karena Daud percaya bahwa Tuhan yang bisa menjamin keselamatan hidupnya. Berbekal dari pengalaman Daud ketika dia menghadapi Goliat, ketika dia dikejar-kejar Saul akan dibunuh, di mana Daud bisa aman dan merasakan ketenangan hanya kepada Allah yang dia percayai. Sehingga dia mengatakan, hanya dialah gunung batuku, hanya dialah kota bentengku dan keselamatanku. Berbicara mengenai gunung batu, itu menggambarkan kekuatan.
Kota benteng menggambarkan pertahanan tempat untuk berlindung. Dan benar terjadi apa yang dikatakan Daud. Kalau kita membaca di dalam 2 Samuel 18, di situ diceritakan bahwa pada akhirnya Absalom ini, anaknya ini meninggal atau mati karena Daud rambutnya tersangkut ke dahan. Kemudian ada seseorang yang membunuhnya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, Daud sangat percaya kepada Allah yang dia sembah. Dan harapan satu-satunya, bahkan andalan satu-satunya, ketika mungkin Daud tidak bisa berbicara dengan kata-kata, tetapi dengan bahasa air matanya, dia mengatakan, Tuhan, hanya dekat Engkau saja aku tenang, karena Engkaulah keselamatanku, karena Engkaulah gunung batuku, karena Engkaulah kota bentengku. Ini adalah kata-kata yang membuat Daud batinnya dipulihkan, gairahnya ditingkatkan lebih lagi, sehingga Daud tidak memiliki perasaan benci, ingin membalas, sakit hati. Bahkan ketika Absalom dinyatakan mati atau meninggal, di situ Daud menangis dan dia mengatakan, kenapa bukan aku, kenapa engkau? Ini hati yang luar biasa, ya. Seperti pepatah mengatakan, singa sebuas-buasnya pun tidak akan memakan anaknya. Demikian juga Daud sikapnya terhadap Absalom. Kemudian yang kedua, kita mau membacanya di dalam 1 Samuel pasal 1 ayat yang ke-7, yaitu tentang kisah Hana yang hatinya tersakiti, dilukai oleh madunya yang bernama Penina. Kita akan membaca, tidak akan membacakan seluruhnya. Kita akan membaca ayat yang ke-7. Di situ ayat ini mengatakan, demikianlah terjadi dari tahun ke tahun, setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hati Hana sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Lalu Elkana suaminya berkata kepadanya, Hana, mengapa engkau menangis dan mengapa engkau tidak mau makan? Mengapa hatimu sedih? Bukankah aku lebih berharga bagimu daripada 10 anak laki-laki? Perasaan tertekan, hati yang disakiti setiap hari oleh madunya yang bernama Penina. Bahkan suaminya pun tidak mampu menghibur Hana. Saking hatinya pedih, saking batinnya terluka. Satu sikap yang Hana ambil ketika dia berkesempatan pergi ke bait Allah, maka di situ dia mencurahkan seluruh isi hatinya, seluruh kepedihan hatinya dengan bahasa air mata. Di ayat 10 dikatakan, dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Menangis terseduh-seduh. Pernah kita menangis terseduh-seduh? Atau pernah kita melihat orang menangis sampai terseduh-seduh, ya? Jadi sampai apa ya, kalau bahasa Jawanya tuh besesek, di dalam dadanya tuh besesek, sesenggukan, dan dia tumpahkan, dia curahkan ketika dia datang ke rumah Tuhan, dia berdoa. Dan pada saat itu apakah Hana langsung menerima jawaban? Bahkan kita melihat ketika Hana semakin menjadi-jadi nangisnya, ya, di ayat 12,
ketika perempuan itu terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan, maka Eli yang jadi imam di Shilo waktu itu mengamat-amati mulut perempuan itu. Dan karena Hana berkata-kata dalam hatinya dan hanya bibirnya yang bergerak-gerak, tetapi suaranya tidak kedengaran, maka Eli menyangka perempuan itu mabuk. Bayangkan orang yang batinnya tertekan, hatinya sudah porak-poranda karena zaman dulu perempuan yang mandul atau tidak memiliki anak itu menurut hukum orang Yahudi itu adalah perempuan yang terkutuk. Nah, dia bawa itu ketika dia Hana di bait Allah menangis. Tetapi imam yang di situ, Imam Eli, malah menyangka dia mabuk, ya. Kita melihat ayat yang selanjutnya, ayat 14. Lalu kata Eli kepadanya, berapa lama lagi engkau berlaku seperti orang mabuk? Lepaskanlah dirimu daripada mabukmu. Di ayat 15 Hana mengatakan, tetapi Hana menjawab, bukan tuanku, aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Anggur ataupun minuman yang memabukkan tidak kuminum, melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Janganlah anggap hambamu ini seorang perempuan dursila, sebab karena besarnya cemas dan sakit hati aku berbicara demikian lama. Jawab Eli, pergilah dengan selamat, dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta daripadanya. Hana menangis terseduh-seduh. Kita di sini tidak dituliskan berapa lama dia menangis, ya, berapa lama sampai tidak kedengaran suaranya. Jadi dari terseduh-seduh sampai kehabisan suara, tapi hatinya ini masih tertekan. Dia terus sampai kehabisan ngomong, sudah tidak bisa nangis lagi, tapi cuma mulutnya yang komat kamit, ya. Dan pada akhirnya bahasa air mata daripada Hana ini terjawabkan dengan kata-kata Eli tadi, ya, yang mengatakan, pergilah dengan selamat, dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta daripadanya. Di situ meskipun Hana saat itu belum mendapatkan jawaban, tapi Hana sudah lega karena dia sudah mencurahkan seluruh kesesakan di dalam hatinya ini kepada Tuhan. Kita belajar dari Daud, kita belajar dari Hana, orang-orang yang batinnya tertekan, hatinya terluka karena perbuatan orang-orang yang ada di dekatnya. Dan dia mencurahkan semuanya itu dalam bahasa air mata. Mazmur 56 ayat 9, di situ mari kita akan membaca bersama-sama. Kita akan buka Mazmur pasal 56 ayat yang ke-9. Di situ dikatakan, sengsaraku engkaulah yang menghitung-hitung, air mataku kau taruh ke dalam kirbatmu. Nah, inilah yang diyakini Hana, inilah yang diyakini oleh Daud, bahwa bahasa air mata atau air mata kita ketika kita berdoa itu tidak akan pernah sia-sia, tetapi Tuhan menampung di dalam kirbatnya, dan satu saat air mata itu akan menjadi sorak-sorai, air mata itu akan menjadi sukacita karena jawaban daripada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin saat-saat ini ada banyak tekanan di dalam hati kita, ada banyak luka yang ada di dalam hati kita. Ada yang kehilangan pekerjaan, ada yang income-nya tidak lagi sama, ada yang mungkin putus hubungan dengan kekasihnya, atau
banyak masalah-masalah yang menekan hidupmu, kehilangan orang yang dikasihi, perekonomian yang sulit, dan kebebasan kita yang terbatas saat-saat ini masih kita alami bersama. Mungkin itu melukai hati, mungkin itu menyesakkan batin kita. Mari kita akan sama-sama belajar dari dua tokoh ini, yaitu Hana dan Daud. Dia bawa semua kesesakannya, dia bawa semua luka hatinya, dia bawa semua pergumulannya, dia bawa semua yang ada di dalam hatinya yang mungkin tidak bisa terkatakan, ya, dengan bahasa air mata di hadapan Tuhan. Kita bawa ke alamat yang tepat. Jangan biarkan air matamu keluar sia-sia, ya. Tapi bawa air matamu ke hadapan Tuhan. Mungkin engkau saat ini sedang bergumul masa depan anak-anakmu, atau anakmu yang jauh daripada Tuhan karena ibadah online atau hal-hal yang lain. Percayalah, kalau Daud, kalau Hana mendapatkan jawaban, maka engkau pun akan mendapatkan jawaban seperti yang Daud dan Hana alami. Kalau kita membaca di dalam 2 Samuel 18 ayat 33, itulah ketika jawaban dari doa Daud kepada Tuhan. Dan Hana di dalam 1 Samuel 1 ayat 17 tadi, dia mendapatkan jawabannya atas pergumulan hidupnya. Jangan pernah berhenti, jangan berputus asa kalau saat ini doa-doamu belum dijawab. Teruslah berdoa sampai engkau mendapat jawabannya, sampai engkau mendapatkan Tuhan berkata, ini anakku, aku menampung setiap air matamu yang kau cucurkan, dan saatnya sekarang engkau mendapatkan jawabanmu dari aku. Apa yang menyesakkan hatimu? Kekhawatirankah tentang masa depan? Tentang apapun itu, firman Tuhan mengatakan di dalam Mazmur 55 ayat yang ke-20, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkan orang benar itu goyah. Kita adalah orang-orang benar. Kita orang yang sudah dibenarkan oleh Allah, bukan dengan kuat gagah kita, tetapi dengan kasih karunia Tuhan, dengan darahnya yang sudah tercurah untuk kita. Semua kesalahan-kesalahan kita masa lalu sudah dihapuskan, dan kita sudah sekarang ini menjadi ciptaan baru. Untuk itu, saya mengajak kita semua, jangan berhenti berdoa, jangan pernah berhenti berharap, jangan berpaling dari Tuhan, tetapi kita mau ambil sikap yang sama, yaitu Daud dan Hana, bahwa hanya Tuhan tempat perlindungan, hanya Tuhan gunung batu kita yang akan menyelamatkan kita, yang akan menolong kita, dan yang akan menjawab setiap pergumulan doa kita. Karena Dia adalah jawaban yang sesungguhnya, dan janjinya itu iya dan amin untuk kita semua. Untuk ayat penutup, kita akan baca bersama-sama di dalam Mazmur 62 ayat yang ke-12. Satu kali Allah berfirman, dua hal yang aku dengar, bahwa kuasa dari Allah asalnya, ayat 13, dan daripadamu juga kasih setia ya Tuhan, sebab Engkau membalas setiap orang menurut perbuatannya. Jadi mari terus kita bawa pergumulan kita juga berdoa untuk gereja kita,
kita berdoa untuk bangsa kita supaya COVID ini segera berlalu dari negara kita, sehingga kita akan kembali bisa beraktivitas normal seperti sedia kala. Tetapi kita jangan memaksa Tuhan, karena kuasa itu berasal dari Tuhan. Kalau Tuhan berkehendak, maka semua doa-doa kita, kalau doa kita menurut kehendaknya, maka hal itu akan terjadi. Tetap semangat, jangan patah semangat, tetaplah berdoa dan tetaplah berharap. Jadikan Tuhan sebagai gunung batu kita, jadikan Tuhan sebagai kota benteng kita, jadikan Tuhan sebagai tempat perlindungan kita, dan sama-sama kita terus berdoa, jangan kehilangan sukacita, dan tetap semangat. Selamat malam, kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin.